video kali ini saya akan membahas tentang teks diskusi. Nah, guru pembimbing saya yaitu Pak Panaguan Hutagaul, SPD. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Teks diskusi. Sebelum kita membahas tentang teks diskusi, kita harus tahu terlebih dahulu perbedaan dari teks diskusi dan diskusi. Teks diskusi adalah suatu jenis teks yang bertujuan untuk menyajikan berbagai pendapat, sudut pandang, atau perspektif yang berbeda terkait suatu permasalahan atau isu tertentu. Sedangkan diskusi adalah pertemuan ilmiah untuk pertukaran ide, gagasan, ataupun argumen yang bertujuan dalam memecahkan suatu masalah. Di dalam diskusi ini tidak ada persoalan menang maupun kalahnya, tapi di sini melihat bagaimana kita menyampaikan ide, argumen, atau gagasan kita sehingga dapat memecahkan suatu masalah. Nah, setelah kita membahas pengertian dan tujuan teks diskusi, kita akan membahas struktur dari teks diskusi. Struktur teks diskusi ada 3. Yang pertama yaitu isu. Isu adalah topik atau masalah yang dibahas. Setelah menentukan topik, kita akan berargumen. Di argumen ini ada 2 sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang pro atau afirmasi adalah orang yang setuju atau sependapat akan masalah yang dibahas. Dan yang kedua yaitu sudut pandang kontra atau oposisi yang tidak setuju ataupun tidak sependapat akan masalah yang dibahas. Selanjutnya ada simpulan atau saran. Simpulan ini berisi pembahasan akhir dari masalah berdasarkan sudut pandang pro dan kontra. Biasanya diawali dengan demikian, oleh sebab itu, jadi, dan maka dari itu. Saran adalah pendapat yang membangun yang biasanya diawali dengan sebaiknya, akan lebih, semestinya, seyogianya, dan seharusnya. Setelah membahas struktur, kita akan membahas ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan teks diskusi, yang pertama ada keterhubungan kata dan kalimat. Penyampaian gagasan atau pendapat dalam teks diskusi ini sebaiknya menggunakan kalimat yang mudah dipahami dan tidak bertele-tele. Yang kedua, keterhubungan makna. Keterhubungan kata dan kalimat menentukan keterhubungan makna sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami pesan yang disampaikan. Yang ketiga yaitu penggunaan kata yang bersifat persuasif. Maksudnya yaitu gagasan dan pendapat dalam teks diskusi bersifat mempengaruhi pembaca. Yang keempat, kesantunan berbahasa. Nah, penyampaian gagasan dan pendapat sebaiknya tidak menjatuhkan atau menghakimi pihak tertentu. Setelah membahas struktur dan ciri kebahasannya, kita akan membahas cara menyajikan teks diskusi. Yang pertama, memilih dan menentukan topik yang akan ditulis. Usahakan kita cari topik yang kita kuasai agar kita tidak kehabisan bahan untuk mengembangkan menjadi teks yang utuh. Yang kedua yaitu menentukan tujuan teks diskusi. Seperti yang kita ketahui, tujuan teks diskusi itu adalah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pihak pro dan kontra agar dapat mendapat jalan keluar. Yang ketiga, mengumpulkan data. Kumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk mendukung argumen dari 2 sudut pandang, pro dan kontra, agar mampu meyakinkan pembaca. Yang keempat yaitu menyusun kerangka tulisan. Susunan kerangka tulisan ini sebagai acuan pengembangan ide sehingga tidak menyimpang dari kerangka yang disusun atau agar disusun secara sistematis. Dan yang kelima yaitu pembahasan dengan kerangka karangan. Berdasarkan kerangka yang telah kita susun, kita mulai untuk mengembangkan menjadi teks diskusi yang utuh dan lengkap. Setelah membahas cara menyajikannya, kita akan membahas cara menyimpulkan teks diskusi. Yang pertama adalah membaca keseluruhan teks diskusi dengan seksama dan teliti. Dan yang kedua, mencatat gagasan serta informasi penting pada teks diskusi. Yang terakhir yaitu, susunlah kesimpulan dari gagasan yang sudah dibuat. Sekian pembahasan teks diskusi dari saya. Terima kasih.